Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel Anger. Ya, kali ini gue mau buatin kalian tutorial gimana sih cara gue itu mengcolor grading video gue. Nah, biasanya kan kalian banyak yang nanya nih, biasa di komen, di DM, entah ya di mana lah, pasti nanya, "Bang, gimana sih color gradingnya?" Nah, di sini gue akan ngasih tahu kalian gimana cara gue nge-color grading videonya. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere-nya. Oke, kita langsung saja mengcolor grade video. Oke, di sini kita masukin dulu bahannya, langsung ke kolom project. Ya, ini cara gua nih color grading. Langsung ke timeline aja. Nah, sudah di sini, gua biasanya langsung ke bagian color aja langsung. Nah, di sini langsung ada Lumetri Color. Nah, jadi gua langsung edit di bagian sini, nggak perlu pakai ke add effect terus ke Lumetri Color terus tarik ke sini, enggak, langsung aja ke color terus langsung muncullah di sini Lumetri Color, bro. Oke, kita potong dulu bagian yang tidak dibutuhkan. Oke, sip. Nah, udah seperti ini. Biasanya gua langsung buka basic correction. Nah, di sini kita ngokoreksi dulu bagian yang mana bagian gelap, yang mana bagian terang, kita koreksi biar hasilnya bagus, bro. Oke. Di sini kita menemukan temperatur. Nah, temperatur ini adalah misalnya kalau kalian ke kanan itu jadi suasana videonya itu kayak makin panas gitu, bro. Nah, kalau ya kan, jadi kalau misalkan kalau kita punya video gitu kan, terus objeknya ini lagi marah gitu, yang karakternya lagi marah. Nah, ini cocok nih kalau kalian bikin warnanya menjadi kayak orange gini. Terus kalau ke biru biasanya itu suasananya ya kayak dingin gitu, sejuk gitu, bro. Nah, oke. Tapi di sini gua nggak terlalu butuh. Biasanya gua ini pakainya sedikit aja, bro. Nah, ini 4,9. Nah, terus tint. Nah, kalau kalian bisa lihat, kalau misalkan ke kiri itu menjadi warna hijau, kalau ke kanan menjadi warna pink. Nah, ini fungsinya biasanya itu kan video itu kan warna putihnya itu nggak betul-betul warna putih gitu. Kadang putihnya tuh campur ke kuning, ke hijauan. Contoh misalkan kayak gini ya kan. Nah, ini kan nggak bagus ya putihnya. Nah, tint ini fungsinya untuk membaguskan warna putih itu, bro. Jadi kita tambahi pink dikit. Nah, jadinya seperti ini, bro. Nah, ini tapi gue juga jarang pakai karena ini videonya udah gue setting juga dari kameranya. Ini settingan flat doang. Jadi kontrasnya dikit ya, saturationnya dikit, seperti itu, bro. Nah, terus exposure. Nah, exposure nih ya mencerahkan videonya biasa. Nah, kalau ke kanan videonya makin terang, kalau ke kiri videonya makin gelap. Nah, ini sesuai kebutuhan kalian, bro. Nah, tapi di sini gue mau terangin dikit ya, sekitar 0,8 lah ya. Nah, terus ada kontras nih. Kalau kontras ini dia seperti mempertajamkan suatu, kayak dia lebih memisahkan antara shadow dan highlight gitu loh. Kalau shadow kan bagian gelapnya ya kan. Terus kalau highlightnya itu bagian terangnya. Contoh nih, misalkan kalau kita full kan. Nah, jadi yang di bagian gelap makin gelap, terus bagian yang kayak putih-putih seperti ini makin putih. Nah, kalau bedakan kita sebelumnya, kalau kita bedakan ya kan, ini kan rada flat nih. Nah, kalau kita penuhin jadi dia kayak lebih memisahkan, kayak mempatahkan antara shadow dan highlight. Nah, seperti itu. Kalau kita ke kiri dia jadi flat ya, seperti ini, bro. Oke. Di sini gua butuhnya dikit aja, paling ya 5,9 lah. Ya, tambah dikit lah. Nah, sekitar segini. Terus highlight nih. Highlight ini kita mengkoreksi di bagian terangnya. Jadi ini kan kayak terang nih, bajuku kan putih nih ya kan. Nah, kalau kita geser ke kanan jadi makin terang nih bagian yang terang. Nah, kalau kita geser ke kiri jadi dia yang bagian terang itu menggelapkan bagian terang. Ya, mudah-mudahan kalian paham lah bahasa gua ya. Oke, kita di sini butuhnya dikit aja, sekitar 16 lah ya, 16. Kontrasnya kita kurangin dikit lagi deh ya, sekitar 7 pas. Nah, terus shadow. Nah, shadow ini kita mengkoreksi bagian gelapnya ya, langsung saja biar nggak panjang videonya. Nah, jadi kalau kita ke kiri bagian gelapnya itu makin gelap, kalau ke kanan bagian gelapnya makin terang, bro. Nah, seperti itu. Tapi di sini gua mau ya menterang-terangkan dikit biar detail bagian gelapnya itu dapat, bro. Nah, sekitar 7 lah. Tambah lagi lah. Memang color grade itu nggak bisa diukur berapanya, jadi kalian geser-geser sampai dapat
style color grade kalian seperti itu bro. Nah terus white mengkoreksi bagian putihnya. Jadi kalau ke kiri yang bagian putih-putih ini ya hampir sama sih kayak highlight ya, jadi makin gelap, kalau ke kanan makin terang gitu bro. Nah di sini gua kurangin dikit karena sudah dibantu sama highlight juga. Nah terus black, nah mengkoreksi bagian hitam seperti kayak rambut ini kan hitam nih. Nah jadi kan ini shadow kita udah terangin nih pakai shadow nih yang bagian gelapnya. Nah kayak hitam-hitamnya ini kita kurangin lah dikit. Nah jadinya seperti ini bro. Nah sekitar 0,5 aja lah ya. Jadi di sini makanya dikit-dikit aja bro, karena gua juga udah setting di kameranya. Nah seperti ini. Nah kita udah sampai basic correctionnya udah nih. Terus kita langsung ke kreatif. Nah ke kreatif biasanya gua pakai looknya itu bawaan dari Premiere, nggak download nggak dari mana, nggak dari website apa, nggak. Ini langsung dari Premiere-nya doang. Biasa gua pakai itu yang ini, Kodak 5205 Fuji 3510 ini yang biasa gua pakai nih. Nggak tahu, kayak suka aja tuh warna kayak gini. Terus intensity-nya biasanya gua kurangin karena pengen natural aja gitu bro. Kalau misalkan 160% ya kan ya kayak kurang gitu. Kurang. Nah terus kalau kita kurangin ya seperti biasa, nggak pakai look, ibaratnya kayak opacity-nya lah ya bro. Nah di sini biasanya gue pakai ya sekitar 40% aja biar ada unsur-unsur naturalnya dikit bro. Terus faded film nih, faded film tuh kayak memudarkan bagian kontrasnya ya, mudah-mudahan kalian ngerti. Nah ini kalau kita geser ke kanan tuh kalian bisa lihat yang bagian-bagian hitam yang ini ya kan, yang hitam-hitam tuh dia mau pudar kayak mau putih gitu loh. Nah kalau kita full kan jadinya kayak gini. Nah seperti itu bro. Nah itu adalah faded film. Tapi di sini gua pakainya dikit aja, biasanya ya 15, antara 15 sampai 20. Ya, sekitar segini. Nah terus kan ini video gua kan settingnya flat nih. Jadi kayak nggak ada warnanya gitu kan. Nah, di sini kita nambahin warnanya pakai langsung di Premiere aja pakai vibrance dan saturation. Nah, saturation itu keseluruhan warnanya kita tambah aja langsung. Tuh jadi itu kan lebih kelihatan berwarna video kita. Ya sekitar 100 berapa ya, 160an lebih lah. Nah seperti ini tuh mulai berwarna video gua. Terus vibrance nya kita naikin juga biar makin berwarna bro. Nah kalau kita kurangin jadinya kayak gini, kalau kita tambahin jadinya gini. Tuh warna kulit gua udah mulai kelihatan, nggak puder banget kayak tadi. Nah oke. Nah ini baru kreatif sama basic correction. Kalau kita lihat before afternya, kalau beforenya seperti ini, terus kalau afternya seperti ini. Nah udah mulai kelihatan kan lebih berwarna bro videonya tuh. Nah oke. Terus shadow tint nih, shadow tint ini kita mau mewarnain di bagian gelapnya. Nah mau mewarnain di bagian gelapnya ya. Contoh misalnya ini kan kayak gelap nih yang bagian background gua nih ya kan. Misalkan kalau kita pilih warna hijau, nah dia menjadi warna hijau nih bagian-bagian gelapnya. Tapi kalau highlightnya nggak keikut. Nah di sini biasanya gue pakai rada-rada hijau. Ya bener rada-rada hijau. Sekitar segini aja, dikit aja. Soalnya kalau kebanyakan juga ya nggak kelihatan natural gitu ya. Nah terus kalau highlight kita mau warnain di bagian terangnya. Contoh nih ya kan, kita pilih warna pink. Tuh bagian kayak ini kan, nih kayak minyak kulit gua. Jadi warna pink gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya gua nggak terlalu mau pakai ini highlight. Jadi kita Ctrl Z aja. Nah, jadi seperti ini. Jadi gua untuk kreatif seperti ini aja bro ngeditnya. Saturationnya gua tambahin lagi dikit. Ininya gua naikin dikit. Nah jadi kayak gini bro. Lihat before afternya seperti ini bro. Nah terus kita ke curve, RGB curve. Nah yang ini jujur gue jarang pakai karena sebenarnya ini udah terwakilkan oleh basic correction. Jadi ya gue jarang pakai curve ini. Jadi ya gue jelasin dikit aja. Curve ini kalau kita nge-curve di bagian atas yang daerah sini, mudah-mudahan kalian lihat ini mouse gue, kursor mouse gue. Nah di bagian atas ini adalah kalian ngedit bagian highlightnya ya kan.
Terus yang di bagian bawah itu kalian ngedit di bagian shadow, jadi yang bagian gelap. Terus midtones-nya yang ya di tengah-tengah. Yang di tengah ini adalah midtones. Nah, yang sering gua pakai adalah ini dia, Hue Saturation Curve. Nah, ini adalah kalau misalkan nih gue tuh kepengen bibir gue tuh merah gitu ya kan, jadi yang gue koreksi tuh bagian warna bibir gue. Nah kan bibir gue hitam nih, jadi gue mau merah-merahkan gitu ya, kayak minum Fanta gitu. Nah terus cara pakainya, ini kan kita lihat warna bibirnya sekitar agak warna merah sama keping-pingan, jadi mungkin daerah sini ya kan, daerah sini. Nah terus kita tandai di antara warna ini, di antara warna ini. Contoh ya, kan ini di sini nih kita mau ambil kan. Jadi kita kliknya di bagian sini sama di bagian sini. Jadi yang kita ambil adalah di tengah-tengahnya gitu, Bro. Nah, seperti itu. Kalau kita naikkan tuh jadinya kalau kalian warna apa? Kalau kalian lihat warna bibir gua tuh lebih memerah. Perdekat aja ya, kita perdekat. Nah, tuh. Kalau kita turunkan bibir gua kayak ini, kayak orang kehabisan darah. Jadi gua naikkan dikit. Nah, jadi lebih memerah gitu, Bro. Bibir gua, Bro. Jadi kayak kayak masih perawan gitu bibir gua. Nah, oke. Jadi ya sekitar segini aja gua pakainya. Jadi fungsinya Hue Saturation Curve ya itu. Jadi gua pakainya untuk memerahkan bibir gua aja. Jadi misalkan kalau kalian mau ngedit suatu video juga, misalkan kalian mau nerangin warna birunya itu. Misalkan nih ya, kalian pakai baju nih warna biru. Nah, terus itu baju kalian itu kayak baju lama gitu kan, jadi kayak pudar-pudar gitu. Nah, kalian bisa kuatin pakai Hue Saturation Curve gitu. Jadi kalian tinggal tandain di antara biru ini, terus kalian naikin birunya, otomatis baju itu akan birunya makin terang gitu, Bro. Oke? Nah, terus sudah sampai sini, kita tutup aja curve-nya. Terus kita ke color wheels. Nah, color wheels ini yang di sebelah kirinya ini adalah kalian kalau kita naikin dia bagian shadownya terang, terus kalau kita turunin kita ngegelapin bagian shadownya. Ya hampir sama kayak di basic correction. Nah terus ini hampir mirip juga sama shadow tints, highlight tints, sama midtones tints. Ya jadi ini kan tadi udah terwakilkan nih oleh kreatif nih ya kan. Itu pun gue pakainya dikit aja, jadi nggak terlalu berguna lah di sini. Nah tapi kalau kalian mau tambah-tambah lagi boleh, misalkan ya shadow kalian mau kalian biruin tuh. Nah jadi bagian gelapnya jadi warna biru. Nah, highlight di bagian terangnya, ini agak bagus ya. Jadi kita naikin dikit aja. Jadi color grade itu nggak menduga-duga gitu. Jadi kalau kita otak-atik, ya bagus gitu, Bro. Ya udah pakai. Nah jadi kayak gini. Nah terus midtones-nya keseluruhannya. Kalau misalkan warna pink, tuh warna pink semua dari highlight-nya sampai shadow-nya. Nah, terus ini kalau kalian mau nerangin atau ngegelapin video kalian. Oke. Kita gelapin lah shadow-nya dikit. Oke. Sudah begini aja. Terus kita langsung ke HSL secondary. Ini jujur gua paling jarang pakai kalau untuk ngedit footage gua yang ini. Karena apa? Karena gue nggak ada yang mau dirubah gitu warnanya. Ini fungsinya untuk merubah warna sesuatu. Misalkan ya, kalau kalian syuting di luar nih, terus di belakang kalian kayak ada pohon warna hijau, rumput warna hijau, terus itu kan warna hijau tuh kan, daun-daunnya kan, kalian mau merubah warnanya menjadi kuning gitu. Nah di sini tempat ngeditnya di HSL secondary ini. Nah kalau kalian mau lihat lebih detailnya, nanti gue taruh video gue nanti di atas ini, kalian bisa klik. Nah di situ gue ada bikin tutorial tentang HSL secondary. Oke. Nah ini jadi gue tutup aja karena gue jarang pakai. Terus ke terakhir nih, vignette apalah bahasanya. Terus ini fungsinya buat kayak kalian mau ngegelapin bagian pinggir atau bikin warna putih bagian pinggirnya. Nah amount kalau kita ke kiri, nah, jadi bagian pinggirnya itu makin gelap, jadi kayak lebih fokus ke objeknya. Nah kalau warna putih, nah jadinya begini ya, agak kurang gitu, jadi kayak mimi peri kelihatannya. Oke, jadi di sini gua pakainya rada-rada gelap, Bro, karena gua pengennya terfokuskan ke objeknya, bukan ke background. Jadi gua pakai sekitar 0,9 minus 0,9. Nah terus midpoint. Kalau kita ke kanan,
Jadi dia kayak nggak ada gitu. Terus kalau kita ke kiri dia makin kayak membesarkan bagian daerah hitamnya gitu. Nah di sini gua pakainya segini, sekitar 40. Nah terus roundness, ya roundness. Roundness ini kalau misalkan kalau kita ke kanan, jadi bagian hitamnya di bagian atas ini itu nggak ada, tapi yang di bagian pinggir ada. Kalau kalian perhatikan, nah itu kan jadi dia kayak apa ya, vertikal ke horizontal tuh ya, pokoknya kayak gitulah. Terus kalau kita ke kiri, nah di bagian atasnya ada warna hitamnya, terus di bagian pinggirnya banyak dominan, terus daerah sini nggak ada. Nah seperti itu. Jadi gua pakainya kan daerah pinggir sini aja gua mau pakainya, jadi sekitar 25. Nah seperti itu. Terus fader nih kayak memperhaluskan bagian vignette-nya. Nah misalnya kalau kita ke kiri, jadi kayak lampu sirkus. Kayak lampu di panggung-panggung gitu ya kan. Terus kalau kita besarin dia jadi halus gitu bro, bagian vignette-nya. Nah jadinya seperti ini. Nah terus kita tutup. Nah terus kalau kita lihat before afternya, jadinya seperti ini bro. Nah ini before-nya, terus ini afternya. Nah kayak gitu bro cara gua nge-color grade video di Adobe Premiere Pro. Jadi ya begitu aja, gua nggak pakai efek-efek lain selain Lumetri Color. Jadi gua pakainya Lumetri Color aja. Nah kalau buat kalian yang nanya, bang kok Lumetri Color gua nggak ada? Nah itu biasanya itu kalian masih pakai CS6 atau ya CC di bawahnya lah. CC di bawahnya 2015, kalau nggak salah yang 2014 itu juga masih belum ada kemungkinan setahu saya. Jadi 2015 ke atas yang baru ada Lumetri Color. Oke, gitu aja ini tentang Lumetri Color gua, tentang color grade sebuah video. Oke.